Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hendri, pemilik dari toko Amazona yang beralamat di Jalan Banjarnegara, Wonosobo, nomor 7, Jawa Tengah. Dulu sekitar tahun 2007 sampai 2017 saya usaha jual beli kamera second dan baru berikut aksesorisnya. Dulu saya tokonya di daerah Mangga 2. Berawal dari saya jualan di kos-kosan sampai saya punya toko offline di mall. Dan saya dulu hanya modal dipercaya sama seseorang yang nominalnya juga lumayan besar, hampir kurang lebih sekitar 3-4 miliar omset saya per bulan. Awal usaha saya berjalan dengan baik ya. Dan pada tahun 2012 itu omset saya semakin membaik ya, meninggi. Nah, sampai saya itu bisa menabung ya, satu hari itu kurang lebih sekitar 20 sampai 25 juta satu hari ya, saya bisa nabung. Dan seiring berjalannya waktu, kurang lebih sekitar 1 tahun kemudian, dari tahun 2012 saya pertama beli mobil cash, harga cash. Nah, terus makin kesana lagi, ada sales datang ke tempat saya menawarkan pinjaman, ada menawarkan kendaraan. Saya pun akhirnya tergoda dengan semua itu ya. Dari saya nambah mobil lagi, hingga saya mobil sampai 4 unit ya, kalau nggak salah 4 unit. Sampai saya juga waktu itu saya mengajukan pinjaman gitu loh. Padahal sebetulnya itu saya nggak butuh ya, karena dulu kan saya kan dapat barang dari importer itu dikasih tempo gitu loh, tempo 1 bulan gitu. Dan dari sana pun tidak dibatasin nominalnya berapa, mau 1 miliar sampai ibaratnya 5 miliar pun satu hari dikasih tempo gitu. Tapi nggak tahu kenapa kok saya tiba-tiba berpikir ketika ada orang yang nawarin pinjaman itu, saya tertarik gitu loh, dan pikiran saya itu saya kepengen belanja cash gitu loh, belanja cash yang lebih murah gitu, meskipun selisihnya nggak begitu banyak gitu ya. Begitu banyak saya belanja cash. Dan saya mulai cari-cari supplier lain yang bisa saya beli cash. Dan akhirnya pun saya dapat juga. Nah, di situ saya juga omset juga naik juga sampai 2015, 2016 itu saya bisa dibilang saya penjualan terbesar di marketplace untuk kategori elektronik ya. Nah, setelah itu nggak tahu penyebabnya dari mana gitu loh. Tiba-tiba aja ketika sehabis saya hutang gitu loh, hutang ke bank gitu, yang nominalnya juga lumayan banyak gitu, ada yang 300 juta, ada yang 400 juta, ada yang 100 juta.
ada yang 50 juta, hampir semuanya sales yang nawarin dari bank gitu, itu saya terima gitu. Padahal itu dulu saya tanpa jaminan apa-apa loh, karena saya juga KTP-nya KTP daerah di Jakarta, saya juga cuma ngontrak gitu loh. Tapi yang saya heran bank bisa percaya gitu, sampai istilahnya sampai nominalnya itu banyak gitu loh, sampai banyak. Begitu juga sales mobil ya, setiap ada yang nawarin juga saya ambil. Saya sampai beli itu kalau nggak salah itu beli 4 gitu loh, 4 mobil. Sebagian ada yang kredit, juga ada yang cash. Nah setelah itu menurut saya itu setelah saya mengajukan pinjaman gitu lah, terus saya dapat modal banyak gitu, udah pegang uang cash banyak gitu loh. Menurutku itu bukannya malah tambah besar gitu loh. Kalau menurut saya itu malah justru saya tambah kecil, karena angsuran saya itu hampir 1 bulan itu 50 juta, belum termasuk itu belum termasuk bayar hutang piutang order ke importir gitu loh. Nah setelah itu pada tahun 2016 yaitu awal itu saya itu mengalami banyak masalah ya, jadi banyak masalah, terus di badan juga rasanya capek banget gitu loh, karena saya cuma 1 bulan itu istirahat itu kalau libur itu paling lama 3 hari. Nah 3 hari makin kesini itu hutang saya itu tiba-tiba kayak membengkak gitu loh, membengkak, hutang saya membengkak itu. Nota yang harus jatuh tempo yang segera dibayar, yang tadinya harusnya tempo 1 bulan, biasa saya 25 hari itu saya sudah bayar, ternyata ini ada yang sampai 1 bulan lebih, ada yang 1,5 itu belum saya bayarkan. Nah setelah saya lihat itu di bon saya, piutang saya, bon itu ada setumpuk segini, itu ternyata nominalnya itu lumayan, itu hampir 2 miliar. Nah setelah itu saya rasanya gimana, rasanya kaget gitu loh, kenapa kok udah nyampe segitu gitu loh. Terus di WA juga sampai di WA itu hampir tiap menit dari importer ini itu nota jatuh tempo gitu, yang seharusnya udah saya bayarkan gitu. Nah akhirnya semuanya itu berawal dari ke importer macet, lama-lama ke bank juga macet, lama-lama juga ke angsuran macet, terus ke penjualan juga macet karena saya udah nggak konsen gitu lah. Saya di situ bingung sekali gitu, mau minta tolong sama siapa gitu loh, karena itu nominalnya juga lumayan besar gitu loh, lumayan besar nominalnya. Terus hampir tiap jam itu ada yang nelpon saya terkait tagihan gitu. Dan ada juga itu yang debt collector itu yang badannya besar-besar itu sampai datang ke toko juga. Di sana saya pun akhirnya sering tutup tokonya, karena saya ya bukannya saya menghindar nggak mau bayar, cuma memang jujur saya takut gitu loh, takutnya mereka ngapa-ngapain saya gitu. Akhirnya saya putuskan itu sekitar 2016 pertengahan lah, kurang lebih pertengahan itu saya pulang kampung ya. Pulang kampung, di kampung pun masih banyak teror dari bank ya, dari leasing juga gitu, dan dari importir juga. Nah, terus saya berpikir aduh
ini saya makin kesini makin macet gitu, makin macet, penghasilan juga nggak ada, toko juga udah tutup, ngambil barang juga dari importer juga udah di stop karena utangnya juga belum bayar gitu. Akhirnya saya berpikir, saya terus kadang-kadang merenung ya, kalau malam-malam itu saya merenung. Terus pagi-pagi saya juga merenung, saya bingung mau minta tolong sama siapa lagi. Nah, akhirnya saya ketemu sama salah satu teman saya, dan dia ngasih saran ke saya, katanya suruh amputasi katanya. Amputasi, saya pikir amputasi yang dimaksud seperti apa gitu. Ternyata suruh menjual aset-aset saya semuanya yang ada dan dibayarkan hutangnya. Awalnya saya sempat menolak ya, karena saya sangat berat ya, berat sekali, masa saya menjual aset ini, saya jual ini, itu ada mobil, ada segala macam tetek bengek. Akhirnya pertama saya dikasih tahu sama teman saya pun ngeyel ibaratnya, saya nggak mau gitu loh. Saya tadinya punya mobil banyak, terus saya ini apa namanya terjual semua gitu. Nah, akhirnya saya coba-coba usaha baru, yaitu saya usaha dulu di usaha taksi online gitu lah. Saya coba pakai mobil 2 dengan sistem bagi hasil. Nah, di situ awal jalan lumayan gitu loh, lumayan ya, bisa buat nutup angsuran mobil lah. Tapi lama-lama masalah di situ juga datang, yang mobilnya nabrak, banyak bocor, ininya ganti, pokoknya macam-macam lah. Nah, dari situ saya pun akhirnya nyerah gitu loh, nyerah. Saya mobil saya ambil lagi, saya bawa ke kampung gitu loh. Di sini pun saya tambah bingung karena nggak ada pemasukan sama sekali gitu. Akhirnya mobil sampai saya gadekan gitu, mobil angsuran saya gadekan kalau nggak salah sekitar 40 juta gitu. 40 juta itu kalau nggak salah saya baru ngangsur 6 kali gitu. Nah, di situ juga saya apes lagi, mobil yang saya gadekan ternyata itu dilempar lagi sama orang. Nah, lebih apes lagi, ternyata mobilnya itu dicegat sama debt collector. Nah, akhirnya mobilnya hilang, saya pun harus mengganti sama yang menggadai mobil saya. Nah, awalnya saya ya nggak mau gitu loh, karena yang gade juga tetangga gitu loh, saya nggak mau ribut gitu loh. Akhirnya saya pun mengganti, nggak tahu dengan jalan apa, intinya dengan jalan saya sendiri. Nah, dari situ akhirnya hutang-hutang saya nambah bengkak hutang-hutang saya. Nah, saya berpikir dan saya baru sadar ternyata punya banyak uang gitu loh, kalau uang memang itu uang hutang gitu loh, dan banyak bermasalah dengan orang, itu banyak hak orang, itu memang hidupnya tidak tenang gitu. Akhirnya saya pun langsung menuruti saran dari teman saya. Akhirnya dari rumah, dari mobil, dari barang-barang hobi saya, dulu saya tuh hobinya motret ya, itu kalau nggak salah itu peralatan saya itu nominalnya itu sekitar 50 juta itu peralatan saya, itu 50 juta lebih itu akhirnya saya jual semuanya, mobil saya jual,
tanah saya jual, pokoknya semuanya saya jual, barang-barang yang di toko saya jual. Nah akhirnya saya bayarkan ke importir sama ke bank gitu. Nah di situ saya ya belum lunas semua sih, masih ada sedikit, tapi setidaknya saya sudah agak tenang karena telepon HP saya udah nggak bunyi-bunyi terus gitu. Alhamdulillah dari importir juga nyampe sekarang itu sepeser pun saya sudah tidak punya uang, tidak punya utang, maksud saya udah lunas semuanya gitu. Dari beberapa importir mungkin sekitar ada 5 importir atau 7 importir yang saya ngambil barang gitu. Barang. Nah, di situ terakhir saya menyisakan mobil tinggal satu ya, saya mobil satu, itu pun masih angsuran kurang lebih sekitar 8 bulan gitu. Saya juga sebenarnya sayang gitu, 8 bulan. Akhirnya saya pun ditelepon terus dari sana. Akhirnya pun saya punya keberanian, saya langsung ke kantor leasingnya yang ada di Jakarta. Alhamdulillah di sana saya juga dapat perlakuan dengan baik. Padahal sebelumnya saya berpikir itu saya takut gimana gitu lah. Setelah saya ke sana ternyata saya ketemu sama kepala debt kolektornya itu di daerah mana ya itu, daerah Sunter itu, yang mau ke Sunter dari Mangga 2 ke sana itu. Ternyata di sana saya disambut dengan baik, saya diskusi sama mereka kendalanya apa, karena sebelumnya saya pembayarannya itu pakai auto debit, jadi nggak sedikit pun saya nggak pernah telat gitu loh. Kok tiba-tiba telat gitu loh, makanya saya dari pihak leasing pun kaget. Selain itu saya juga udah ngambil ngutang mobil juga itu sampai ada yang sampai lunas gitu. Akhirnya saya dikasih keringanan sama-sama, dan saya bicarakan kronologinya seperti apa. Saya bilang kalau usaha saya sudah bangkrut dan sudah tidak ada penghasilan apa-apa. Dan akhirnya dari sana saya dulu kalau nggak salah angsuran itu 3.500.000 ya, itu Honda Jazz tahun 2008. Akhirnya dari sana saya ditawarkan keringanan. Jadi saya ditanya mampunya berapa angsurannya 1 bulan. Saya jawab saya paling-paling ya mampu 500.000. Oke, dari sana di ACC gitu loh. Oh ya udah nggak apa-apa, begini aja Pak. Kalau Bapak ada 500, Bapak yang penting tiap bulan itu ada masuk ke kami gitu. Nanti setelah bulat jadi 3,5, jadi nanti saya masukkan 1 angsuran. Nah ternyata tidak sampai di situ saja, ternyata saya sudah dikasih keringanan pun ngangsur 1 bulan 500, karena saya juga kondisi usaha tidak jalan ya, nggak bisa bayar gitu loh, nggak bisa bayar. Akhirnya saya pun bingung karena sudah punya anak, sudah punya istri, udah punya anak istri ya, anak suka sekolah, biayanya juga mahal, lumayan mahal gitu, butuh makan tiap hari. Akhirnya saya di kampung sambil jualan, saya jualan makanan gitu. Nah di situ selain itu saya juga punya hutang gitu loh sama teman-teman saya dulu, para reseller saya yang dulu belanja gitu, belanja dari belanja ke saya gitu, belanja yang ya nominalnya juga lumayan, ada yang belanja cash sama saya 100 juta. Nah, nanti saya hanya ngirim ke mereka itu cuma nominal 100 juta, ada yang masih sisa 50 juta, ada yang belanja 50 juta saya baru kirim barangnya sekitar 30 juta. Pokoknya saya punya hutang itu sama teman-teman saya dulu yang di online ya, di dunia kamera gitu ya, kurang lebih sekitar 100 lah.
100 juta. Nominalnya pun ya nggak sama, ada yang 50 juta, ada yang 20 juta, ada yang 3 juta, ada yang itu. Nah, sampai saya itu dalam waktu ya sekitar kurang lebih setengah tahun itu saya sampai buka HP status saja saya nggak pernah bikin, nggak pernah buat status mau lihat HP, mau lihat Facebook gitu. Tapi saya berpikir apakah saya akan seperti ini terus ya gitu loh. Akhirnya alhamdulillah nggak tahu rezeki dari mana datangnya itu saya bisa membayar, meskipun nggak semua gitu loh, nggak semua karena saya udah ada keniatan untuk membayar. Alhamdulillah ada juga rezeki yang datang ke saya. Akhirnya dari 100 juta itu sudah berkurang utang saya ke teman saya itu ya kurang lebih sisa sekitar 30 juta. Nah, dari situ itu saya merasakan ada yang sangat beda gitu loh setelah saya melepaskan harta-harta saya, barang-barang saya semuanya gitu. Itu seakan-akan kayak saya agak dipermudah kayak gitu. Akhirnya yang dari sisa 30 juta itu ke teman yang lain itu pun saya telepon satu-satu gitu. Saya memang berniat untuk membayar, ada yang saya telepon itu mereka rata-rata berlangganan sama saya itu paling lama itu ada yang udah 5 tahun berlangganan sama saya. Dulu juga mereka saya kasih tempo juga sampai 100 sampai 200 juta. Nah, di situ saya telepon satu-satu, saya bilang minta maaf sama dia, dan sama dia pun merespon dengan baik, dan alhamdulillah mereka malah yang saya kagetnya itu mereka mengikhlaskan, ada yang mengikhlaskan walaupun nominalnya kalau nggak salah itu yang diikhlaskan itu nominal sekitar di atas 10 gitu loh. Ada juga yang cuma nominal 2 juta gitu loh, sampai minta jaminan apa gitu. Terakhir ada yang saya kasih jaminan karena saya masih kamera mirrorless satu saya kasih ke dia, dan yang lain itu alhamdulillah ada yang mengikhlaskan ke saya gitu ya. Saya alhamdulillah banget lah. Dari di situ saya utang udah berkurang gitu loh. Terus satu lagi saya yang utang yang paling besar, ibaratnya sisa satu lagi yang paling besar, bukan utang sebenarnya sih, teman saya dulu investasi sama saya 100 juta. Itu teman baik sebenarnya, teman baik saya. Nah, mereka sebenarnya juga, dia sebenarnya nggak tega ngeliat saya, tapi saya menyadari karena mereka juga udah berkeluarga. Dulu sih teman akrab waktu masih bujangan, tapi setelah keluarga kan ada keluarga, jadi dia kebetulan lagi butuh juga, dan akhirnya pun mobil yang masih angsuran itu saya lepas ke teman saya. Nah, di situ saya sudah nggak punya apa-apa sama sekali, dan alhamdulillah itu paginya, jadi kalau nggak salah dulu hari Jumat ya, hari Jumat itu mobil saya kasih ke teman saya itu karena diambil ke sini. Setelah dikasih, baru saya kasih hari ini habis sholat Jumat, saya kasih ke teman saya. Alhamdulillah pagi-paginya itu karena saya masih punya lapak jualan, maksudnya punya toko online di Tokopedia, itu ada yang terbelanja ke saya, enggak, itu dari salah satu perusahaan TV gitu, perusahaan televisi gitu. Itu belanja nominalnya lumayan gede, itu sekitar 80 juta. Saya pun bingung di situ. Saya dapat orderan 80 juta, sedangkan
saya itu harus, kalau di Tokopedia kan saya harus belanja dulu gitu, belanja dulu lah. Belanjanya itu saya 40 juta, separohnya, berarti saya untungnya separohnya. Nah, di situ saya juga bingung mau pinjam sama siapa. Kalau di kampung nominal sampai sampai 40 juta gitu. Akhirnya saya akhirnya saya pun nggak sampai saya pinjem ke temen gitu loh atau siapa. Akhirnya saya batalkan. Nah, saya nggak punya modal, jadi saya cancel aja lah order di Tokopedia gitu. Setelah saya cancel, tiba-tiba dari pihak pembelinya itu chat saya. Terus chat saya, "Mas, kenapa di cancel gitu?" "Iya Mbak, itu karena saya harus beli cash dulu, jadi saya nggak bilang saya nggak punya uang saya." Nah, begitu. Kalau mau saya bilang, "Mbak nanti COD aja sistem belinya." "COD gimana Mas?" "Jadi barang nanti saya antar ke kantor itu, kalau nggak salah dulu ke kantor Trans 7 lah, Trans 7. Terus nanti begitu barang sampai nanti baru bayar gitu." Karena saya juga posisinya saya di Jawa gitu, ordernya di Jakarta. Terus saya ngubungi salah satu teman saya di sana, ada 2 orang. Saya bilang saya ada orderan. Nah, terus saya juga bilang sama mantan importer saya dulu, alhamdulillah dia masih percaya gitu. Tapi dengan pengawalan anak buah mereka, terus terjadilah transaksi. Akhirnya barang diantarin ke sana dan saya dari situ, di hari itu saya dapat 40 juta. Setelah saya melepaskan mobil saya itu dapat 40 juta. Nah, setelah itu dapat 40 juta, saya itu kasih ke kurirnya, itu kan kurirnya 2, itu saya kasih 1 juta 1 juta. Jadi sisa 38 juta buat beli motor sama saya itu, motor kalau nggak salah motor Grand harga 3 juta, itu masih 35, dan 35 sama saya itu buat bayar hutang semuanya. Nah, disitulah hutang saya lunas gitu. Akhirnya tuh saya hidup apa adanya, yang tadinya di Jakarta mewah gitu loh, bisa dibilang apa-apa ada, mau kemana-mana juga pakai supir pribadi. Akhirnya saya hidup di sini hanya jualan soto di sini, cuma pendapatannya paling ya berapa lah, paling ya satu hari 200.000 aja kotor, 200 ya enggak 50.000. Yang penting alhamdulillah masih bisa buat makan sama biaya anak sekolah. Ya, di situ 5 bulan kemudian ada teman saya, kakak saya datang ke situ bersama temennya. Terus menawarkan saya, intinya ngajak saya itu kerja di salah satu perusahaan yang bergerak di bidang kesehatan, yaitu jualan herbal. Nah, disitulah saya mulai mengenal herbal gitu. Di situ akhirnya saya diskusi sama kakak saya dan teman saya itu. Nah, akhirnya saya masuk kerja gitu. Nah, di situ saya pertama kerja itu saya disubsidi ya, bukan digaji ya. Kalau digaji mah saya udah kerja gitu, namanya juga subsidi. Saya disubsidi 1 bulan itu 1 juta. Kebetulan sih kantornya nggak jauh dari tempat saya gitu. Akhirnya saya udah bekerja. Nah, tidak sampai di situ, ternyata selama 3 bulan itu saya tidak bisa menjual produk. Sama sekali tidak ada penjualan.
selama 3 bulan udah coba sini, coba situ, coba sini, coba situ, karena meskipun saya sudah terbiasa online gitu loh, sebelumnya online, tapi dulu kan kategorinya kamera gitu, elektronik. Habis dari situ saya jualan herbal gitu. Jualan herbal, saya sempat bingung dan saya sampai bilang ke istri saya mau keluar gitu, karena saya pikir saya mencoba 3 bulan kok nggak ada hasil gitu, nggak ada penjualan, karena saya juga nggak mau disubsidi terus gitu. Nah akhirnya saya mau keluar dari situ dan saya berencana pergi ke Bandung, merantau ke Bandung. Kebetulan di sana ada teman saya yang jual beli mobil dan saya mau kerja di sana. Nah, terus akhirnya istri saya pun mencegah gitu loh, ya cobalah, dicoba lagi 1 bulan seperti apa gitu, barangkali di bulan ini ada penjualan. Akhirnya pun saya menuruti istri saya dan akhirnya saya lanjut, ya nggak apa-apa lah, saya coba 1 bulan lagi coba. Nah dari situ saya mulai, kok bulan keempat saya mulai, sebelumnya saya bilang dulu sama bosnya, karena saya dulu statusnya belum karyawan, jadi masih training lah, karena gajinya juga masih subsidi. Saya bilang ke bosnya, saya bilang, bos, mulai bulan ini saya tidak usah disubsidi lagi, jadi saya mau jadi karyawan seperti karyawan yang lain, jadi saya mau ngomset. Dan bos saya juga sempat kaget karena 3 bulan juga nggak ada penjualan, masa mau ngomset. Nah, tapi saya punya keyakinan yang tinggi, berkat dukungan istri saya juga, karena suruh mencoba 1 bulan lagi, saya coba. Nah di situ alhamdulillah saya itu bulan keempat saya bisa menjual kurang lebih sekitar 200 botol herbal. Nah akhirnya di situ saya tidak jadi keluar. Akhirnya saya lanjutkan kerja di situ, dan dari bulan ke bulan omset saya itu makin naik terus. Nah, akhirnya di situ pun nggak mulus, ada kendala terus terang. Cuma kendalanya memang nggak perlu saya ceritakan kendalanya seperti apa. Yang intinya saya di situ udah banyak belajar tentang herbal, dan saya tidak mau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, karena yang namanya bisnis itu sangat sangat rentan sekali terjadi permusuhan. Yang awalnya tadinya bisnis, yang awalnya tadinya berteman gitu loh. Akhirnya saya pun dari awal saya berteman, terus saya bekerja, berbisnis, akhirnya saya kembalikan lagi ke berteman lagi. Jadi saya nggak mau berbisnis lagi sama teman maupun sama saudara, kayak gitu. Nah di situ akhirnya saya keluar dari pekerjaan itu. Padahal gaji saya dulu udah sampai pernah di angka kalau nggak salah 50 juta kalau nggak salah, itu berdua tapi sama istri saya, sekitar segitu. Akhirnya pun saya keluar. Nah setelah saya keluar, ibaratnya hari ini saya keluar pagi-pagi, ada yang telepon juga, atau saya dulu yang telepon dulu karena saya sempat nyimpan. Nah di situ saya terhubung sama perusahaan herbal juga, yang produknya juga hampir sama gitu ya. Nah dari situlah saya alhamdulillah
mulai berkembang lagi usahanya, dan makin kesini makin ya meskipun pelan gitu loh, tapi alhamdulillah ada perkembangan gitu, sampai dari sana pun saya dipercaya untuk memegang toko resminya, namanya toko Jembatan Sehat di Lazada. Jembatan Sehat ya, Jembatan Sehat itu tokonya Last Mall. Kalau untuk toko regulernya, toko marketplace di situ, toko kelontong gitu, yang tidak hanya menjual herbal, itu namanya toko Amazona. Nah, alhamdulillah dari situ saya juga banyak belajar dari situ. Ternyata yang tadinya saya sangat kecewa, saya sangat sangat ibaratnya kalau bahasa Jawanya itu ngungun banget, kenapa sih usaha saya bangkrut. Nah, saya berpikir kenapa saya berpikir itu untung saya bangkrutnya dulu, nggak sekarang gitu loh. Kalau sekarang saya bingung mau main produk apa lagi. Nah, untung saya 2017 bangkrut gitu. Dan akhirnya saya pun ketemu produk yang menurut saya itu bagus gitu loh. Kenapa saya bilang bagus? Karena herbal itu adalah produk solusi gitu. Jadi produk solusi itu nggak ada matinya gitu, nggak ada matinya, bisa diturunkan ke anak cucu kita nanti kayak gitu. Anak cucu kita bisa diturunkan gitu, asalkan dikelola dengan baik. Itu yang satu. Yang kedua, kenapa saya memilih herbal juga gitu, karena herbal itu expirednya lama gitu loh, 3 tahun gitu, 3 tahun. Jadi untuk yang masih belajar itu masih ada kesempatan banyak gitu loh. Berbeda sama jualan produk-produk yang booming gitu, misalkan kayak baju karakter atau mungkin casing HP gitu. Ketika dia lagi booming, terus kita stok banyak, terus tiba-tiba modelnya sudah ganti gitu, akhirnya stoknya pun numpuk. Nah, dari disitulah terjadi kerugian kayak gitu. Nah, akhirnya dari situ saya memilih benar-benar fokus gitu loh, fokus ke herbal, dan sudah meninggalkan usaha-usaha yang lain juga kayak gitu. Nah, satu lagi kenapa saya memilih herbal gitu ya. Kenapa saya memilih herbal? Karena herbal itu biasa bilang tadi itu produk solusi gitu. Solusi meskipun itu ada toko offline-nya gitu loh. Itu masih banyak juga yang masih banyak juga yang beli online gitu loh, karena itu produk rata-rata produk privasi gitu. Contohnya ada di situ ada obat wasir, obat keputihan. Nah, kalau kelas-kelas obat kayak gitu kan kalau kita beli offline kan ya malu gitu loh. Masa misalkan taruhlah di depan rumah kita ada yang jual atau obat keputihan atau obat wasir gitu loh, kita pasti malu gitu. Makanya rata-rata orang beli online gitu kayak gitu. Nah, oke, untuk kali ini sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.